Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan semua sehat dan mudah-mudahan semua semangat dalam belajar ya. Perkenalkan, Ibu bernama Asmira Yuza, Ibu adalah anggota tim pengabdian masyarakat jurusan Matematika Universitas Andalas di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Kapau. Dan pada kesempatan ini Ibu akan berbagi mengenai peningkatan pemahaman konsep matematika Ananda sekalian di bidang matematika. Baik, pada video pembelajaran ini Ibu akan lanjutkan pembahasan materi-materi yang sudah dibahas pada video pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita mulai belajar kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini Ibu akan bahas mengenai operasi aljabar bentuk akar. Baik, masih ingat ya apa yang dimaksud dengan operasi aljabar? Operasi aljabar ini, termasuk di dalam operasi aljabar ini adalah operasi penjumlahan, ya operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Jadi itu yang dimaksud dengan operasi aljabar ini. Baik, untuk yang pertama kita mulai dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Perhatikan definisi ini, di sini disebutkan bahwa untuk A, B, C yang merupakan bilangan bulat atau pecahan dengan C yang lebih daripada 0, berlaku A akar C ditambah dengan B akar C sama dengan A tambah B hasilnya kemudian dikalikan dengan akar C. Nah, sekarang coba perhatikan di sini ya, di sini penjumlahan itu dilakukan untuk dua buah suku yang sama-sama mengandung bentuk akar, hanya saja di sini bentuk akarnya harus sama. Jadi kalau misalkan yang di suku pertama akar 2, ini juga akar 2 suku keduanya. Untuk suku pertama akar 5, berarti suku keduanya juga harus akar 5. Nah, kalau seperti itu kita cukup jumlahkan ya A tambah B, kemudian hasil dari A tambah B itu dikalikan dengan akar C. Nah, dengan cara yang sama, A akar C dikurang dengan B akar C itu akan sama dengan A dikurangkan dengan B dikalikan dengan akar C. Tidak susah ya. Nah, baik, untuk biar lebih paham kita cobakan ke contoh berikut ini. Ya, 3 akar 2 tambah akar 2. Nah, di sini coba kita lihat ada bentuk akar sama-sama akar 2. Akar 2 tidak lebih daripada 0 ya. Jadi bisa kita gunakan definisi ini ya, dan yang diakarkan juga sama di sini. Oke. Nah, sekarang 3 akar 2 tambah akar 2. Nah, di sini meskipun tidak tertuliskan sebetulnya di sini ada 1 akar 2 nih. Ya, sehingga jawaban dari penjumlahan ini akhirnya akan sama dengan 3 yang kemudian kita tambahkan dengan 1, kemudian akar 2. Yang kalau kita jumlahkan 3 tambah 1 berarti kita akan dapatkan 4 akar 2. Yang pertama. Yang kedua, 2 akar 5 kurang 4 akar 5. Nah, di sini juga terlihat yang kita akarkan sama-sama akar 5 dan akar 5 ini juga lebih daripada 0 di sini. Sehingga kita bisa gunakan definisi yang di atas ini. Sehingga kita akan dapatkan nanti ya A-nya adalah 2, berarti 2 kita kurangkan dengan 4 dikalikan dengan akar 5. Berarti kita akan dapatkan di sini 2 kurang 4 adalah min 2 akar 5. Kemudian yang ketiga, 4 akar 3 dikurangkan dengan akar 3, ini berarti sama juga ya, yang diakarkan bentuk akarnya sama-sama akar 3. Di sini meskipun tidak tertulis, di sini 1 nih, sehingga akhirnya kita dapatkan hasil di sini 4, kita kurangkan dengan 1, hasilnya kita kalikan dengan akar 3. Ya, sama dengan 4 kurang 1 adalah 3, berarti 3 akar 3. Ya, alhamdulillah tidak terlalu sulit ya ternyata ya.
Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita ke materi berikutnya, yaitu mengenai perkalian bentuk akar. Definisinya yang bisa kita gunakan adalah definisi ini. Untuk A, B, C, D yang merupakan bilangan bulat atau pecahan dengan C dan D yang lebih daripada 0, ini C dan D yang lebih daripada 0, akan berlaku A akar C dikali dengan B akar D itu akan sama dengan A kali B dikalikan dengan akar C kali D. Coba perhatikan. A akar C, B akar D. Yang kita kalikan, A dikalikan dengan B, jadinya A kali B. Kemudian yang di dalam tanda akar juga kita kalikan, gitu, sehingga akhirnya kita dapatkan akar C dikalikan dengan D. Oke, biar lebih paham, kita kerjakan soal berikut. Di sini disebutkan akar 3 akar 2 dikalikan dengan 4 akar 3. Nah, ini A-nya, kemudian ini B-nya. Berarti di sini kita akan dapatkan 3 kita kalikan dengan 4. Kemudian akar, yang di dalam tanda akar juga kita kalikan. Berarti 2 kita kalikan dengan 3. Berarti kita akan dapatkan nanti akan sama dengan 12 akar 6. Nah, ini yang lebih gampang. Ini dulu. Yang B, 4 akar 5 kali akar 6. Ini kembali lagi, meskipun tidak tertulis, ini sebetulnya satu ya, ada 1 di situ. 1 akar 6. Berarti hasilnya adalah 4 dikalikan dengan 1, ya, akar dari yang di dalam tanda akar 5 kita kalikan dengan 6. Berarti kita akan dapatkan hasil nanti sama dengan 4 kali 1, 4, kemudian akar 5 kali 6, 30. Jadi 4 akar 30. Oke. Nah, sekarang akar 7 yang C akar 7 ditambahkan dengan akar 8. Nah, ini agak berbeda sedikit. Sebetulnya kita bisa saja menjadikan dia sama dengan akar 7 ya kali 8 ya. Kenapa tidak ada di depannya? Karena di sini 1 nih, di sini 1, di sini juga 1, nanti 1 kali 1 kan sama dengan 1 ya. Tapi kita lakukan sekarang dengan cara lain nih. Ya, kita lakukan dengan cara lain. Nah, sekarang coba perhatikan, Ibu ulang lagi aja ya. Jadi di sini akar 7 dikalikan dengan akar 8. Nah, sekarang kita balik gitu ya, kita balik. Kalau tadi ya kita dapatkan bahwa akar C dikalikan dengan akar D ini sama dengan akar C kali D. Berarti kalau gitu bisa ya kita tuliskan akar C kali D ini sama dengan akar C kita kalikan dengan akar D. Nah, ini yang kita gunakan sekarang. Ini sama dengan, jadi akar 7 kali akar 8, ini sama dengan akar 7, yang akar 8-nya, ya akar 8-nya sekarang Ibu nyatakan sebagai akar 2 dikalikan dengan 4. Ya, akar 2 kali 4 itu akan sama dengan, ini akar 7 kita tuliskan lagi, ya, akan sama dengan akar 2 dikalikan dengan akar 4. Berarti ini akan sama dengan akar 7 dikalikan dengan akar 2. Akar 4 berapa? Akar 4 itu adalah 2. Berarti sekarang kita akan dapatkan, ya, jadi 2 di sini, jadi 2, kemudian akarnya tidak ada, jadi kalau tidak ada akar nih berarti akar 1 maksudnya ya. Jadi di sini meskipun tidak tertuliskan, ini sebetulnya ada 2 akar 1 nih. Ya meskipun tidak perlu kita tuliskan. Nah, sekarang berarti kita kalikan, ya kita kalikan di sini ada 1 di sini ada 1, berarti 1 kali 1 kali 2 berarti kita dapatkan 2 ya. Ya, ini kan harusnya di sini 1 kali 1 kali 2 nih. Kalau gunakan definisi yang tadi berarti 1 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 2
Jadi di sini ada 3 faktor yang kita kalikan, kemudian dikalikan dengan akar 7, dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 1 di sini, tidak perlu kita tuliskan, berarti kita akan dapatkan 2 akar 14. Oke, mungkin itu untuk pembahasan yang soal 3 buah soal ini, nanti ada di slide terakhir yang soal yang D. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke. 4 akar 5 tambah 3 akar 20 kurang 5 akar 5. Nah, ini udah ada penjumlahan di sini nih. Berarti kita akan dapatkan 4 akar 5, kita tambahkan, nah ingat di sini, ya, ingat di sini nih. Akar 20 ini sama dengan akar 4 kali 5. Kenapa Ibu jadikan 4 kali 5? Karena nanti ini bisa menjadi akar 4 kita kalikan dengan akar 5. Nah, ini kita jadikan perkalian dari bilangan yang merupakan pangkat dari sebuah bilangan tertentu. Jadi kita akan dapatkan di sini 2 akar 5. Gitu ya. Nah, berarti sekarang ini kita akan dapatkan, kita ulang lagi aja, berarti 3 akar 4 kali 5, kita kurangkan dengan 5 akar 5, berarti berikutnya kita akan dapatkan sama dengan 4 akar 5, kita tambah dengan 3 akar 4, kita kalikan dengan akar 5, kita kurang dengan 5 akar 5. Berarti ini akan sama dengan 4 akar 5, kita tambah dengan 3 kali, ini 2 nih, 2 akar 5, kita kurang dengan 5 akar 5, berarti ini akan sama dengan 4 akar 5, kita tambahkan dengan 6 akar 5, kita kurang dengan 5 akar 5. Yang kita jumlahkan, yang kita kurangkan sama-sama mengandung akar 5, sehingga akhirnya kita akan dapatkan di sini sama dengan 4 tambah 6 kurang 5 akar 5, berarti sama dengan 5 akar 5. 10 tambah 6 kurang 5, jadi 5 akar 5. Oke, tidak sulit ya, tidak sulit. Oke, sekarang yang berikutnya. Akar 2 kali 2 akar 2 tambah akar 18. Nah, ini juga mungkin perlu kita sederhanakan. Kenapa? Karena akar 18 ini bisa kita jadikan ya perkalian dari 2 buah bilangan, di mana salah satu bilangannya merupakan kuadrat dari bilangan yang lain gitu ya. Berarti ini kan sama dengan 2 kali 9 nih. 9 ini kan 3 kuadrat, jadi kita bisa sederhanakan ini nanti. Berarti ini akan sama dengan akar 2, kemudian kita kalikan dengan 2 akar 3 tambah ini adalah akar 2 kali 9. Berarti ini akan sama dengan akar 2 dikalikan dengan 2 akar 2 tambah akar 2 kali akar 9. Berarti ini akan sama dengan akar 2 dikalikan dengan 2 akar 2, kita tambah dengan ini 3 nih. Berarti 3 akar 2 kali 3 itu sama dengan 3 akar 2. Nah, berarti sekarang kita sudah punya yang kita kalikan itu, yang kita jumlahkan, yang ada di dalam tanda kurung ini, kita menjumlahkan 2 buah bilangan yang sama-sama mengandung akar 2 di sini. Berarti ini akan sama dengan akar 2, kita kalikan dengan 2, kita tambahkan dengan 3, kemudian hasilnya kita kalikan dengan akar 2. Berarti kita akan punya di sini akar 2 dikalikan dengan, ya ini kali ini ya,
dikalikan dengan 5 akar 2. Nah, kalau kali gimana tadi aturan kita? Ya, jadi di sini ada 1 di sini, berarti 1 akar 2 maksudnya ya. Berarti ini akan sama dengan 1 dikalikan dengan 5, kemudian akarnya juga kita kalikan. Berarti 2 kali 2, berarti kita akan dapatkan hasil nanti berapa? 1 kali 5, 5. Kemudian akar 4. Akar 4 berapa? 2 ya, berarti 5 kali 2, berarti sama dengan 10. Terlihatnya sulit, tapi ternyata pengerjaannya sangat gampang sekali. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita mengenai materi berikutnya. Sudah ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, berarti sekarang kita masuk ke pembagian. Nah, di sini disebutkan bahwa untuk CD yang merupakan bilangan bulat atau pecahan dengan CD yang lebih atau sama daripada 0, dan D yang tidak boleh sama dengan 0, itu akan berlaku akar C per D itu akan sama dengan akar C dibagi dengan D. Jadi simpel aja ya, akar C bagi akar D itu akan sama dengan, kita akarkan semuanya, yang kita akarkan adalah hasil bagi antara C dan D. Baik, kita lanjutkan ke contoh. Akar 2 per akar 3, berarti ini akan sama dengan akar 2 per 3. 4 akar 5 per akar 6. Ini dulu lah ya, yang ketiga. Akar 7 per akar 14, berarti ini kita akarkan. Kemudian yang kita akarkan adalah 7 kita bagi dengan 14. Oke, nah sekarang coba kita lihat dari yang sudah kita pelajari, yang ini dari akar C per akar D sama dengan akar C per D, ini akhirnya akan sama begini, kita bisa kembangkan. A kita bagi A akar C, kalau kita bagi dengan B akar D, tapi B dan D-nya sama-sama tidak boleh 0 ya, ini tidak boleh sama dengan 0 di sini. Maka ini akan jadi apa? A-nya kita bagi dengan B, kemudian akar di sini C dibagi dengan D. Nah, ini yang kita gunakan untuk soal yang kedua ini. 4 akar 5 dibagi dengan akar 6, berarti di sini ada 1 ya. Berarti ini akan sama dengan 4 dibagi dengan 1, kemudian akarnya di sini juga kita bagi gitu, jadi 5 per 6. Sehingga akhirnya kita akan dapatkan 4 akar dari 5 per 6. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Akar 27 dibagi dengan akar 3. Nah, akar 27 bagi akar 23 berarti ini sama maksudnya dengan akar 27 per akar 3. Berarti ini akan sama dengan akar dari 27 per 3, berarti sama dengan 27 per 3 berapa? 9 ya. Berarti akar 9, berarti sama dengan 3. Oh. Oke, selanjutnya. 2 akar 3 tambah 3 kali 3 akar 2 dibagi dengan 12 akar 3. Nah, sekarang kita selesaikan satu persatu dulu. Pembilangnya dulu, 2 akar 3 kali 3 akar 2, berarti ini akan sama dengan apa? Ya 2 kita kalikan dengan 3, kemudian yang di akar juga kita kalikan, 3 kita kalikan dengan 2 dibagi dengan 12 akar 6. Berarti kita dapatkan jadinya 6 akar 6, kita bagi dengan 12 akar 6. Ya, sekarang berarti 6 per 12-nya kita bagi 6 per 12. Kemudian yang di dalam tanda akar juga kita bagi 6 per 6. 6 per 6 berapa? 1 ya, berarti kita akan dapatkan 6 per 12, kalau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 6. Ya, ini kita bagi 6 bagi 6, 1. 12 bagi 6, 2. Berarti akar dari 6 per 6
Berarti akar 1, berarti kita dapatkan setengah. Akar 1 itu sama dengan setengah. Oke, berikutnya. Nah, ini lebih banyak lagi nih yang dikerjakan. 4 akar 5 dikali 3 akar 2 dibagi dengan 2 akar 4, ini biar cepat kita ginikan saja bisa. Ya, berarti di sini 4 kita kalikan dengan 3 dibagi dengan 2, boleh tuh ya. Akarnya juga kita gabung, berarti di sini 5 kita kalikan dengan 2 dibagi 4. Nah, ini baru yang di sini nih, baru yang di suku pertama gitu ya. Kemudian kita kurangkan dengan 3 akar 5. Ya, 3 akar 5. Nah, ini nanti akan sama dengan, ini kita ganti sedikit ya soalnya ya. Di sini kita kalikan 4 deh. Ya, ini kita jadikan 4, sehingga akhirnya yang ini juga menjadi 4 di sini. Ya, 4 kali 4. Nah, sekarang coba kita perhatikan, ini hasilnya berapa? 4 kali 3 dibagi 2, 12 bagi 2, 6. 6, gitu ya. Akar 5 kali 4 per 4. 20 per 4 berapa? 5. Ya, kemudian hasilnya kita kurangkan dengan 3 akar 5. Nah, sama seperti tadi, yang kita kurangkan sama-sama mengandung akar 5, jadi yang diakarkan sama, berarti hasilnya akan menjadi ya 6, kita kurangkan dengan 3, kemudian dikalikan dengan akar 5, berarti kita dapatkan 3 akar 5. Ya, insya Allah tidak terlalu sulit buat kita untuk melakukan operasi aljabar dari bentuk akar tersebut. Baik, demikian penjelasan Ibu mengenai operasi aljabar dari bentuk akar. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat buat Ananda semuanya. Dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.